أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, pelayan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Firas itu adalah pelayan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan termasuk ahlus suffah. Berkata, aku bermalam bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada beliau dengan membawakan air untuk berwudu dan air untuk bersuci. Setelah buang hajat, beliau bersabda, mintalah kepadaku. Aku menjawab, aku minta kepadamu untuk bisa bersamamu di surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah yang lain? Aku menjawab, itulah permintaanku wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, tolonglah aku untuk memperkenankan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya pelayan yang bernama Abu Firas, artinya yang selalu menamai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mungkin beliau bisa serumah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta kepada Rasulullah untuk bersama di surga. Kemudian Rasulullah bersabda, tolonglah aku untuk memperkenankan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki permintaan dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini pelayan Rasulullah, diminta untuk surga, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memperbanyak sujud supaya dikabulkan bahwa Abu Firas ini pelayan Rasulullah ini ingin bersama Rasulullah di surga gitu ya. Jadi subhanallah, ini para sahabat Rasulullah tidak sembarangan ya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Rasulullah SAW untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sebelumnya sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud itu, yang pertama, ketaatan mengantarkan seseorang ke surga, sedangkan kemaksiatan menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengantarkan kita ke surga. Makanya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat ya, kemarin itu yang kita bahas, itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengendalikan hawa nafsu dapat mengantarkan seseorang ke surga. Sedangkan menuruti hawa nafsu dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi teman-teman, untuk mengendalikan hawa nafsu itu dapat mengantarkan surga, seperti berpuasa ya, kemudian mengatur pola makan supaya kita memang rapi untuk ibadahnya kepada Allah. Sedangkan orang menuruti hawa nafsu itu dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian surga bisa didapat dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan mengendalikan hawa nafsu. Jadi surga itu ini sangat luas sekali, sangat besar sekali, dan sangat dahsyat sekali. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan di dunia. Ini untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad atau bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, kemudian mengendalikan hawa nafsu sehingga kita bisa menjalankan ibadah, mendapatkan manis lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengendalikan hawa nafsu kita dengan berpuasa. Kemudian orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan akan berdekatan dengan Rasulullah ketika di surga. Jadi orang-orang bukan taat saja ya, semuanya harus bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, maka kita akan berada di surga bersama Rasulullah SAW. Hadis ini menjadi bukti atas keinginan yang sungguh-sungguh dari para sahabat untuk bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW di akhirat. Boleh meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan air wudhu ya.
Jadi untuk mengambilkan air wudhu boleh meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan air wudhunya. Kemudian para sahabat itu bukan hanya ingin bersama Rasulullah di dunia, sampai ke surga pun ingin bersama Rasulullah SAW. Semoga kita bisa masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Itu mengenai hadis 12.106. Sekarang kita bacakan hadis 13.107. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Syaubana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika bi kasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. An Abi Abdullah fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Ruwahu Muslim. Abu Abdullah Sauban radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali melainkan Allah mengangkatmu satu derajat dan menghapus atau satu kesalahan. Jadi Allah mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu. Jadi kita ditekankan untuk sering-sering bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sujud itu dapat mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Jadi alhamdulillah ya, kita perbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalia-amalia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amal-amal sunnah dapat menghapus dosa-dosa kecil. Jadi amal-amal sunnah itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian setiap muslim harus benar-benar senang melakukan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi seorang muslim itu harus senang, harus gembira ya melaksanakan sholat, jangan malas-malesan. Mumpung kita banyak banyak kesempatan, kemudian badan kita sehat ya. Kalau sakit itu agak susah ya. Jadi mumpung kita banyak waktu luang, mari kita tingkatkan atau bergembira melakukan sholat wajib, sholat sunnah, atau baik maupun yang sunnahnya kita kerjakan teman-teman. Kemudian hadis 14.108 an Abi Sofwan Abdullah bin Busril Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nih ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Abu Sofwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik adalah orang yang usianya panjang dan perbuatannya baik. Jadi orang yang paling baik itu adalah usianya panjang sampai sepuh gitu ya, kemudian perbuatannya baik. Jadi amaliyahnya atau umurnya panjang, barokah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian perbuatannya baik, dia menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah ya, apalagi sekarang kan umurnya manusia banyak yang tidak sampai. Rasulullah itu 63 tahun ya, kadang 40 tahun sudah wafat, 50 tahun sudah meninggal. Sangat jarang sekali orang yang memiliki umur 120 tahun, 140 tahun. Jadi ini kita dikasih keberkahan umur yang panjang, kemudian baik perbuatannya. Nah itu termasuk orang-orang yang paling baik. Yang paling baik dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14.108. Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, itu hadisnya ya. Orang yang paling baik adalah orang yang usianya panjang dan perbuatannya baik pula. Kemudian Anas radhiyallahu menceritakan pamanku, ini hadis yang ke-15 ini sangat panjang ya. Saya bacakan artinya saja. Anas radhiyallahu menceritakan pamanku Anas bin Nadir radhiyallahu an tidak ikut dalam perang Badar. Perang Badar itu perang pertama ya, Rasulullah beserta kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku tidak ikut dalam perang yang pertama kali engkau lakukan dengan kaum musyrikin, dengan kaum musyrik ya. Ini perang Badar posisinya lagi berpuasa ya, Rasulullah dengan para sahabat. Jika Allah mengizinkanku ikut dalam perang melawan kaum musyrikin, niscaya Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Saat perang Uhud tiba, kaum muslimin mundur. Lalu dia Anas bin Nadir berkata, ya Allah, aku memohon ampunan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mundur, dan aku berlepas diri dari tindakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik.
Setelah itu Anas bin Nadir bergerak maju ketika bertemu Sa'ad bin Mu'az. Dia berkata, "Wahai Sa'ad, surga. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, aku mencium bau surga di perang Uhud." Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa mengikuti apa yang dia perbuat." Anas berkata, "Dia terbunuh dengan 80 lebih sabatan pedang, tusukan tombak atau anak panah. Orang-orang musyrik juga telah mencincang tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui ujung jarinya." Anas berkata, "Kami mengira bahwa ayat berikut ini turun berkaitan dengannya atau orang-orang yang sepertinya. Di antara orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Subhanallah ya. Anas bin Nadir ini pada saat perang Uhud itu melihat kaum muslimin mundur ya. "Aku berlepas diri dari tindakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik." Setelah itu Anas bin Nadir bergerak maju ketika bertemu Sa'ad bin Mu'az. Dia berkata, "Wahai Sa'ad, surga demi Tuhan yang menguasai Ka'bah, aku mencium bau surga di perang Uhud." Jadi Anas bin Nadir ini mati syahid ya. Itu subhanallah menjadi tameng atau motivasi ketika melihat para sahabat mundur. Beliau maju bergerak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau terbunuh dengan 80 lebih sabatan pedang. 80 sabatan pedang, kemudian tusukan tombak atau anak panah. Orang-orang musyrik juga telah mencincang tubuhnya. Subhanallah ya, Masya Allah. Tabarakallah, sampai segitu hebatnya iman para sahabat ya, sampai mengeluarkan atau berjihad di jalan Allah, baik harta, tahta, bahkan nyawa pun diserahkan untuk Allah dan Rasulnya demi tegaknya agama Islam. Alhamdulillah, dengan perjuangan Rasulullah, dengan perjuangan para sahabat, kita tidak mengenal Allah, akhirnya kita mengenal Allah. Kemudian kita tidak mengenal Rasulullah, kita mengenal Rasulullah. Ini adalah berkat perjuangan Rasulullah beserta para sahabatnya. Ketika kita menikmati sekarang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini dengan kegigihan dengan kegigihan Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian para sahabat, para tabi'in, para alimul ulama, para wali-wali Allah, sehingga kita bisa merasakan kelezatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 16-110 ini saya bacakan artinya aja. Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari, ia berkata, ketika turun ayat yang menganjurkan untuk bersedekah, kami membawa sedekah di atas punggung kami. Seorang laki-laki datang dengan sedekah yang banyak. Melihat lelaki tersebut, orang-orang munafik berkata, "Orang ini bersedekah agar dipuji orang lain." Sementara itu seorang laki-laki lain datang dengan membawa sedekah 1 sok. Orang-orang munafik kembali berkata, "Sungguhnya Allah tidak membutuhkan 1 sok ini." Lalu Allah menurunkan ayat berikut. Orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk sedekah selain sekadar kesanggupannya. Jadi orang-orang munafik itu selalu mencela ya, apa aja kegiatan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, mau sedekah mau apa, selalu dicela, selalu diremehkan, pamer ya segala macam. Apapun itu bentuknya teman-teman, ketika kita sedekah, bersedekah saja ya. Bersedekah saja, mau orang menilai kita seperti apa, bersedekah aja. Insya Allah itu akan ada hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian untayan mutiara kajian Mu'alimin kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya mohon maaf. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.